Hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian bahagia dan sehat bersama keluarga tercinta. Tentunya Mia mendoakan juga agar kalian bisa jalan-jalan ke Gunung Fuji yang ada di Jepang. Untuk itu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Bermula pada tanggal 4 Oktober tahun 2018. Adanya penemuan jasad seorang remaja pria di pinggir jalan Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Ciseeng, Bogor. Saat itu pukul 9 pagi, beberapa warga yang sedang kerja bakti membersihkan sampah di sekitar pinggir jalan raya menemukan tubuh tak bernyawa itu, di mana jasad korban mengenakan baju koko dan sarung, serta ada tasbih di kantongnya. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk mengenali pria malang tersebut. Rupanya itu adalah Asep yang merupakan warga desa Kampung Sawah, Rumpin, Bogor, lokasi yang tak jauh dari tempat penemuan jasadnya. Kematian Asep sangat terlihat jelas pada luka yang ada di sekujur tubuh, apalagi banyaknya luka lebam di area kepala dan juga dadanya yang dicurigai akibat dari pukulan benda tumpul. Karena Asep merupakan seorang santri, warga menjadi geram dan mengira jika kasus pembunuhan Asep dilakukan oleh tetangga desa. Para pemuda menjadi emosi dan dengan cepat menyiapkan senjata tajam untuk menyerang desa sebelah yang diduga mengajak tawuran. Akhirnya keadaan ricuh ini ditenangkan oleh aparat desa, kemudian petugas kepolisian juga diterjunkan untuk menenangkan warga yang sudah tersulut emosi. Sementara itu ibu korban yang bernama Fatimah berusia 50 tahun sangat terpukul melihat kondisi anaknya yang sudah tiada, apalagi dengan cara yang sangat mengenaskan. Dari keterangan ibu korban inilah, polisi yang berhasil mengembangkan riwayat korban sebelum ditemukan tewas, berhasil mengamankan 10 orang saksi dan menjadi 6 orang tersangka. Lantas, siapakah ke-6 orang tersebut? Mengapa dengan tega menghabisi nyawa orang lain dan merenggut masa depannya? Kisah ini akan membuat kita mengelus dada dan berucap istighfar sebanyak-banyaknya. Peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi. Andai aja nih pelaku mau berlapang dada menghilangkan amarahnya kepada korban, tentu tidak akan ada korban jiwa yang meninggal dan 6 lainnya tidak mungkin terancam hukuman seumur hidup. Sebelum kita masuk ke awal cerita, Mia ingatkan ya, tayangan ini tidak untuk dicontoh, melainkan dijadikan pelajaran bahwa tidak ada kejahatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari sini kita akan flashback ke masa sebelum kejadian naas ini terjadi. Asep berusia 27 tahun, tumbuh tanpa seorang ayah, dikarenakan sang ayah telah wafat sejak ia SD. Untuk itulah, hanya ada kakak dan ibunya yang selalu ada di sampingnya, serta memberikan pendidikan yang baik pada pria itu. Di sekitar rumahnya memang banyak pondok pesantren, untuk itulah kebanyakan remaja di sana menjadi santri dalam mendalami pendidikan agama. Kereligiusan Asep diterapkan dalam kehidupan nyata. Sehari-hari ia pasti menggunakan baju koko dan memakai sarung. Namun namanya anak muda, tak jarang ia juga memakai kaos kemeja mengikuti perkembangan zaman. Hingga di masa remajanya, ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Lutfi, gadis cantik yang lemah lembut yang sekiranya sangat cocok dijadikan istri sekaligus ibu dari calon anak-anaknya kelak. Apalagi saat itu Asep sudah berusia 20 tahun ke atas. Namun tidak terlalu dijelaskan ya teman-teman di beberapa media yang Mia dapatkan tentang pekerjaan Asep ini. Lanjut cerita, keromantisan hubungan mereka ini rupanya terselip suatu masalah. Dikarenakan Asep lahir dari keluarga biasa, sedangkan Lutfi lahir dari pimpinan salah satu pondok pesantren di Bogor. Tentu saja semua warga telah mengenal sosok ayahnya yang bernama Haji Sayuti. Sebagai pimpinan pondok, tentunya dia memiliki sifat karismatik dan dianggap sebagai teladan bagi murid-muridnya. Namun tentu saja dalam hal menantu, Haji Sayuti ingin memiliki menantu dari kalangan kiai seperti dirinya. Hal ini pun telah diutarakan ke semua anak-anaknya. Sayuti berkata, mereka tak boleh nih asal berpacaran apalagi dengan orang biasa.
Sementara itu di sisi lain, Lutfi yang udah cinta mati sama Asep udah gak peduli nasihat dan petuah dari sang ayah. Ia pikir jodoh dan mati atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di pikiran kedua sejoli ini cuma ingin hidup berdua, bahagia dan sehidup semati selamanya. Lutfi udah gak canggung lagi untuk main ke rumah Asep. Dia pun sering berbincang pada ibu dan kakaknya. Dari obrolan itu, si ibu bertanya ke Lutfi, "Apakah ayahmu mengizinkanmu berhubungan dengan Asep, nak?" Lantas dengan tegas, Lutfi malah minta keluarga Asep untuk datang ke rumahnya dan melamar dirinya. Permintaan ini sudah sering sekali diutarakan oleh Lutfi pada keluarga besar Asep, di mana Asep yang merupakan santri belum memiliki kerja tetap, namun si wanita udah gak sabar minta dinikahi. Jadinya keluarga Asep pun diskusi dan mencoba menuruti kemauan sejoli itu. Hingga suatu hari datanglah keluarga Asep ke rumah Lutfi. Mereka memberanikan diri. Sesampainya di rumah Lutfi, mereka pun disambut baik, terutama oleh ayah dan kakak Lutfi. Wajah mereka terlihat biasa aja, tidak ada sambutan hangat, juga tidak ada penolakan. Singkat cerita, lamaran itu belum diputuskan jawabannya. Akhirnya keluarga Asep kembali pulang ke rumah, tentu saja dengan perasaan yang was-was. Terutama Fatimah, ia gelisah karena melihat ratu wajah Haji Sayuti, seperti ada perasaan jijik saat melihat mereka datang ke rumahnya. Namun perasaan itu segera ditepis jauh dan mereka sama-sama berdoa agar lamaran itu diterima. Sementara itu di sisi keluarga Lutfi, sang ayah tiba-tiba berdiri dan murka sekali. Ia memarahi anak gadisnya, apalagi si kakak yang udah kayak orang kesetanan ditambah sambar geledek. Dia mengancam Lutfi, jika masih berhubungan dengan Asep, si kakak yang berinisial AM mengancam akan menghabisi nyawa pujaan hatinya itu. Mendengar penolakan dari keluarganya jelas membuat Lutfi menangis dan berlari ke kamar. Ia menghubungi Asep jika keluarganya menolak lamaran kemarin. Dengan isak tangis, Lutfi berharap ada keajaiban yang bisa membuat hati orang tuanya luluh dan mau membuka hati pada Asep. Justru sebaliknya nih, Asep malah menerima dengan baik putusan tersebut. Asep merasa tidak pantas bersanding dengan Lutfi. Ibarat pungguk merindukan bulan. Asep malu jika harus membawa Lutfi ke hidup yang serba pas-pasan. Singkat cerita, Lutfi yang keras kepala tetap saja menjalin hubungan diam-diam dengan Asep. Hingga tiba-tiba, entah disengaja atau memang cuma pura-pura nih, Lutfi mengaku hamil. Mohon maaf ya teman-teman karena Mia belum mendapat info yang pasti apakah benar Lutfi hamil atau jalan pintas yang dipilih agar keluarganya mau menikahkannya dengan Asep. Karena itulah ia mencoba berbicara pada orang tua juga kakaknya AM. Kurang lebih seperti ini ya. "Ya, aku hamil. Maafin aku ya. Ini buah cintaku dengan Asep. Aku gak mau pisah darinya. Tolong nikahkan kami ya." Mendengar ini mereka semua kaget. Untung aja si ayah gak langsung modar di tempat. Apalagi Lutfi, hampir aja dia kena tampar AM yang mukanya udah merah kayak daging sapi yang dipanggang. Lantas mereka menyuruh Lutfi untuk masuk kamar dan tidak diizinkan keluar. Setelah mengurung Lutfi dalam kamar, ayah dan AM yang udah murka parah merencanakan suatu tindakan yang sangat membagongkan. Sayuti yang gak mau menanggung aib, apalagi memiliki mantu Asep, segera menyuruh AM untuk menghabisi nyawa Asep saat itu juga. Karena mereka gak mau ada orang lain yang tahu kehamilan Lutfi. AM bertanya kepada sang ayah, jika Asep dihabisi, bagaimana nasib Lutfi yang hamil? Kemudian Sayuti menjawab, besok dia akan menghubungi rekannya sesama kiai untuk mencari jodoh buat Lutfi, agar kehamilannya tidak disadari oleh calon suaminya. Lah, kalau bener Lutfi hamil, berarti kesuciannya udah jebol dong. Masa iya calon suaminya nanti gak tahu dia masih perawan atau udah pernah jebol? Kan aneh. Lanjut cerita, Sayuti meminta tolong pada salah satu menantunya dan beberapa kerabat lainnya. Totalnya ada 6 orang, antara lain Haji Sayuti, anaknya AM, menantunya, dan 3 kerabat lainnya yang bertugas untuk menjaga depan rumah. Karena memang rumah pimpinan Ponpes itu selalu ramai oleh jemaah pengajian yang hilir mudik. Tanpa pikir panjang,
Semua yang direkrut menyetujui permintaan tetua mereka yang sangat dihormati, seolah perintah Sayuti merupakan petuah yang tidak boleh untuk diabaikan. Kemudian tanggal 3 Oktober 2018, tepatnya sore hari, AM meminta ponsel Lutfi dan mengirim pesan teks pada Asep, seolah itu adalah Lutfi. Kemudian memintanya untuk datang ke rumah dengan tujuan membicarakan perihal kehamilannya. Asep yang menerima pesan itu menjadi gugup karena lamarannya pernah ditolak mentah-mentah. Kini ia diminta datang sendiri untuk membicarakan masalah kehamilan Lutfi. Akhirnya ia meminta salah satu temannya untuk mengantarnya ke rumah Lutfi. Singkat cerita, setibanya mereka di sana, Asep turun dari motor dan menuju rumah Haji Sayuti, sementara temannya kembali pulang atau entah kemana deh. Dan yang terjadi di dalam rumah adalah Asep disambut dengan pukulan dan hantaman benda tumpul hingga nyawanya berakhir. Dan eksekutor yang membunuh korban hanyalah satu orang, yaitu AM, kakak dari Lutfi. Namun ayah dan menantunya ada di sana untuk menjaga korban agar tidak kabur, sementara 3 lainnya berjaga di depan rumah. Setelah malam yang mencekam, tubuh korban dibiarkan begitu saja. Hingga saat pagi buta, Sayuti menyuruh kerabatnya untuk membuang jasad korban. Hingga tubuh Asep ditemukan di pinggir jalan dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Begitulah kronologi pembunuhan sadis yang menimpa Asep. Pengembangan terhadap keterangan dari keluarga korban juga saksi lainnya mengarahkan penyidik pada terduga pelaku, yaitu keluarga Haji Sayuti yang berusia 70 tahun. Satu demi satu keluarga Sayuti dibawa ke Polres. Penangkapan ini berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 Oktober atau seminggu semenjak korban dibunuh. Tetangga Sayuti yang diwawancarai oleh media metropolitan berkata jika beberapa hari sebelum penangkapan keluarga Sayuti, ada orang asing yang mondar-mandir di sekitar rumah. Yang rupanya adalah Intel yang sedang mengintai kediaman Sayuti CS. Ada 10 pelaku yang diamankan dan dibawa ke Polres. Kesemuanya diinterogasi. Akhirnya diperolehlah 6 pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Asep. Dan dalang utamanya tak lain adalah Haji Sayuti. Dengan ini, para pelaku sangat jelas merencanakan pembunuhan itu. Mereka akan dijerat hukuman minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Baik teman-teman, bagaimana nih pendapat kalian tentang kasus ini? Siapa sih yang seharusnya paling disalahkan atas peristiwa kejam yang menimpa seorang santri laki-laki yang sebenarnya hanya ingin menikahi seorang putri dari kiai? Sampai sini dulu video Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.